Halo semuanya, selamat datang di Comic Universe. Kali ini saya akan membahas manhwa baru yang berjudul Setengah Darah. Cerita dimulai pada sore hari yang cukup cerah. Saat ini para pedagang sedang mencoba melewati hutan untuk menuju suatu tempat. Mereka adalah serikat pedagang Peiron, dan orang yang memiliki janggut ini adalah pemimpin mereka, namanya Peiron. Saat ini mereka sedang berhenti karena mereka tersesat di sebuah hutan. Terlihat salah satu dari pedagang itu melihat peta dan mengeluhkannya. Saat itu mereka juga sudah menyewa mercenari untuk mengawal mereka melewati hutan ini. Dan pemimpin mercenari itu kemudian berbicara kepada Peiron. Jalan setapak di hutan jam segini terlalu. Hei Peiron, jujur saja, ini pertama kalinya kamu kesini. Kalau aku tahu jalannya seperti ini, aku tidak akan ambil kontraknya dari awal. Atau aku akan memperkerjakan sedikitnya 10 penjaga lagi. Begitulah ucap pemimpin mercenari. Tetapi Peiron yang terlihat gugup membantahnya, mengatakan jika ini bukan pertama kali baginya. Dia juga mengaku jika sudah hidup dengan melihat sekali hal yang terjadi. Lalu ketika Peiron sedang membicarakan tentang dirinya itu, pemimpin mercenari yang bernama Baxter tidak mempedulikannya. Dia saat ini tertarik dengan darah yang ada di batu di depannya. Dia kemudian mencoba memeriksanya. Saat sedang memeriksa darah itu, salah satu anggota yang bernama Tilrock berbicara dan bertanya kepadanya, Baxter, jika orang-orang jahat ini tidak berbohong, bukankah itu berarti ada kekuatan luar yang secara kolektif merusak medan perang? Tetapi saat itu, Baxter langsung meminta Tilrock untuk berhenti berbicara dan diam. Baxter juga langsung menarik pedangnya saat itu. Baxter kemudian langsung berlari dan membunuh seekor monster yang ingin menyerang mereka. Melihat ada bahaya yang mengancam, Tilrock juga mengeluarkan pedangnya dan bergabung bersama Baxter. Baxter yang menyadari bahaya itu langsung memberitahu semua orang kalau saat ini mereka sedang menghadapi sebuah jebakan, meminta kepada mereka untuk jangan berbicara dan tetap berkumpul dalam kelompok. Karena jika mereka terpisah dari kelompok, mereka akan berakhir dimakan hidup-hidup oleh bis dengar armor itu. Setelah mendengar berita buruk, para pedagang dari Peiron mulai berkumpul dan para mercenari juga bersiap untuk menghadapi monster yang datang. Saat itu mereka melihat ke arah hutan yang mulai gelap dan banyak mata yang menyala bermunculan dari kegelapan itu. Ketika sedang memperhatikan, Baxter langsung sadar ketika monster-monster itu mulai bergerak. Tepat seperti dugaannya, para monsternya langsung berlari dengan cepat. Mereka bahkan membawa senjata pada serangan kali ini. Baxter yang melihat kedatangan monster-monster itu meminta anggotanya untuk berhati-hati saat menghadapi mereka. Sore itu pertempuran pun tidak bisa dihindari. Baxter dan anggotanya langsung melawan monster-monster yang datang menyerang mereka. Baxter sendiri saat ini langsung berhasil membunuh salah satu dari monster tersebut. Begitu juga dengan Tilrock, dia telah berhasil menjatuhkan salah satu monster ke tanah. Tetapi ketika sedang menghajar monster itu, ternyata monster ini cukup kuat dan berhasil menyerang wajah Tilrock. Bahkan serangan itu berhasil membuat penutup wajah Tilrock terlepas ke tanah. Tilrock saat itu juga mengalami luka pada wajahnya. Dia yang merasakan sakit langsung saja mencabik-cabik monster yang sudah dia tahan itu dengan brutal. Peiron yang melihat apa yang dilakukan oleh Tilrock kemudian berkomentar, mengatakan jika yang dilakukan Tilrock terlalu kejam. Tilrock yang mendengar itu tersinggung dan langsung memarahi Peiron. Tutup mulutmu sebelum aku merobeknya. Peiron dan teman-temannya langsung ketakutan ketika melihat ekspresi Tilrock yang sedang memarahi mereka itu. Tilrock juga langsung berdiri untuk bergabung dengan Baxter sambil terus menggerutu dan memarahi Peiron. Hai kalian para makhluk rendahan, kalian akan membayar mahal untuk ini, jadi tetaplah hidup. Melihat Tilrock yang mulai terbawa emosinya, Baxter mengingatkannya untuk berhati-hati karena hari itu juga semakin gelap. Sekarang, bahkan mereka yang bersembunyi pun seharusnya ketakutan setengah mati, tapi jebakan berburu binatang buas terkenal gigi, jadi jangan lengah. Setelah mengatakan itu, tiba-tiba saja keledai milik para pedagang langsung berteriak dengan keras. Peiron kemudian menunjukkan tangannya ke sebuah alarm dan terlihat sangat ketakutan. Peiron meminta para mercenari untuk melihat sesuatu yang dia tunjuk. Dan ketika para mercenari itu melihat ke arah yang ditunjukkan, dari kegelapan malam mulai muncul seekor monster yang sangat besar dengan kedua mata yang menyala. Mereka kaget karena harus menghadapi seekor troll di tengah hutan. Saat mereka sedang terkejut, troll itu langsung meraung dengan sangat keras.
Ketika para mercenari masih memperhatikan, troll itu kemudian mengambil sebuah batu besar dengan tangannya dan mengangkat batu itu lalu melemparkannya ke arah mercenari. Baxter yang melihat troll itu mulai melakukan serangan dengan ganas, meminta kepada semua orang untuk berpencar karena jika mereka tetap berkumpul seperti itu, satu serangan dari troll tersebut bisa langsung membunuh mereka sekaligus. Peyron sendiri saat ini semakin ketakutan. Dia akan mengeluh mengatakan jika dia juga membawa 100 mercenari, dia tetap akan mati. Sementara itu saat ini, Baxter sendiri masih bertahan di tempatnya. Dia memperhatikan troll itu yang ternyata sedang mencari sesuatu untuk dilemparkan lagi. Baxter yang melihat pergerakan dari troll itu menduga jika troll itu adalah spesimen yang terlatih. Mesin perang yang menghilang, senjata troll yang diproduksi massal di hutan seperti ini. Baxter kemudian sekali lagi melihat troll yang sedang berdiri tegak di hadapannya itu. Baxter tiba-tiba sadar kalau tidak ada jalan keluar yang mudah dari sana. Setelah berpikir beberapa saat, Baxter langsung memberikan perintah kepada teman-temannya, kumpulkan para pedagang lagi dan lindungi mereka, dan Tirlock jika troll itu melemparkan sesuatu lagi, pancing dia menjauh dari para pedagang. Tetapi ketika mendengar perintah itu, Tirlock terlihat tidak terima. Dia bertanya apakah Baxter menginginkan mereka semua untuk mati. Dia menyarankan untuk meninggalkan para pedagang rendahan itu dan kabur saja. Bukankah selalu ada cara yang lebih baik? Baxter kemudian langsung mundur mendekat Tirlock dan berbicara kepadanya. Ada, dan itu solusi yang kau ketahui dengan baik. Ya, kita akan memanfaatkan celah singkat dalam pendirian troll tersebut dan cepat-cepat menyelam di antara kedua kakinya. Kita sering melakukannya di medan perang terakhir kan? Ketika mereka sedang mengobrolkan rencananya, troll tersebut sudah memulai serangannya. Baxter yang melihatnya kemudian langsung berlari lebih dulu. Sementara Tirlock sendiri masih mengeluh. Dia berteriak dan bersumpah kalau tidak akan pernah melakukan hal seperti ini lagi. Tetapi ketika sedang berlari menuju ke arah troll, Baxter menyadari sesuatu. Ternyata troll itu tidak sedang mengejarnya, tetapi sedang melihat fokus ke arah lain. Baxter bertanya-tanya apa yang sedang dilihat oleh troll itu saat ini. Dan tepat ketika sedang memikirkan itu, sebuah sosok tiba-tiba melompat dari semak-semak. Sosok itu terlihat misterius di bawah sinar bulan. Setelah dia melompat, sosok misterius tersebut mendarat di atas kepala troll dan membuatnya terjatuh ke tanah. Dan dalam sekejap berhasil membunuh troll itu dalam sekali serangan. Baxter terkejut ketika melihat kejadian di hadapannya. Tirlock juga langsung bergegas menghampiri Baxter dan bertanya bagaimana caranya dia menjatuhkan troll yang sangat besar itu. Tetapi Baxter tidak menjawab pertanyaannya dan hanya memperhatikan saja ke depan. Dan saat ini dia sedang memperhatikan sosok misterius tersebut. Sosok itu langsung berbalik menatapnya dengan tajam. Terlihat tangannya penuh darah setelah membunuh troll itu. Setelah memastikan troll itu benar-benar mati, sosok misterius itu berdiri dan mulai mendatangi Baxter yang sedang memperhatikannya. Baxter dan Tirlock sendiri hanya diam saja, tidak bisa bergerak ketika melihat tatapan sosok misterius itu. Sosok misterius itu ternyata juga menyadari ada beast yang masih hidup. Dia kemudian menghampirinya dan membunuhnya serta mencium pengakang beast tersebut. Ketika sosok misterius itu sedang melakukan hal tersebut, Tirlock bertanya kepada Baxter, sebenarnya sosok apa yang ada di hadapan mereka ini? Baxter yang juga saat ini sedang berada pada kebingungan menjelaskannya kepada Tirlock dengan hati-hati. Seseorang dari kota sepertimu tidak akan pernah mendengarnya, dan kau mungkin tidak pernah harus menghadapinya sepanjang hidupmu. Di hutan ini, dia disebut monster paling ganas, dan mereka bilang begitu, kalau bertemu satu, kau takkan pernah kembali hidup-hidup. Seekor ogre. Saat dia sedang menjelaskan itu, ogre tersebut sudah berada di hadapan mereka berdua, dan ketika bulan purnama semakin bersinar, mata ogre tersebut mulai terlihat jelas. Baxter yang saat ini berhadapan sangat dekat dengan ogre hanya bisa terdiam saja. Karena dia sadar, meskipun jumlah ogre sangat sedikit, mereka memiliki kecepatan dan kekuatan yang tertandingi monster lain. Selain itu, mereka juga memiliki kecerdasan berburu yang cerdik dan keuletan. Baxter tidak menyangka jika dia akan bertemu dengan ogre legendaris di hutan ini pada waktu yang sangat kacau. Sementara mereka sedang menghadapi ogre itu, para pedagang dari Peyron yang melihat mereka bertanya-tanya,
Mereka saat ini hanya melihat para mercenari sedang terdiam membeku di hadapan seorang misterius. Baxter sendiri saat ini sedang memikirkan caranya untuk kabur dari sana, meskipun tahu pada akhirnya tetap saja akan menjadi mangsa ogre itu. Dan ketika dia sedang memikirkannya, kini sudah terlihat dengan jelas wajah si ogre tersebut. Ketika dia menatap Baxter dengan matanya yang menyala di kegelapan malam, ogre tersebut kemudian mengedipkan matanya dan menenangkan diri. Dia juga langsung mengulurkan tangannya yang penuh darah dan berbicara kepada Baxter dengan tenang, memperkenalkan siapa dirinya. Kamu pasti sudah melalui banyak hal untuk sampai di sini. Mulai sekarang, aku akan menjadi pemandumu, dan kumohon jangan takut, santai kawan. Meski aku terlihat seperti ini, darah yang sama denganmu mengalir di pembuluh darahku. Namaku Leon, manusia campuran dan ogre, seorang half-blood. Di sebelah tenggara Trupenia di kerajaan Arnia, berbatasan dengan Helprine, jauh di dalam hutan terpencil, terletak desa Peron. Saat ini seorang penjaga yang ada di tower tiba-tiba tersadar melihat segerombolan datang dari bawah sana. Ternyata itu adalah Leon yang sedang membawa seekor hewan buruan. Lalu di belakang Leon, para pedagang dan mercenari ikut muncul. Peron sendiri saat ini sedang mengeluhkan seluruh badannya yang sakit. Sementara Baxter sendiri sedang mengawasi dinding tinggi yang terbuat dari kayu. Dia bertanya-tanya apakah itu adalah sebuah barikade untuk menghalang monster. Ketika Leon sedang mengatur semua orang untuk mendekati desa, penjaga di atas sana bertanya kepadanya, "Tunggu, Leon, sudah berapa hari dan siapa saja orang-orang yang bersamamu ini?" Leon kemudian langsung menjelaskan keadaannya saat ini kepada penjaga tersebut. Lama tak berjumpa, saudara Daryl. Mereka kapilah dagang yang menuju desa. Aku bertemu mereka saat mengumpulkan kayu. Mereka mengatakan sudah berbicara dengan kepala desa. Setelah mendengar penjelasan itu, penjaga mengatakan jika dia percaya dengan ucapan Leon, tapi belum mendapatkan laporan kalau akan ada pedagang yang datang di jam segini. Daryl takut jika mereka adalah bandit yang menyamar sebagai pedagang. Peyron yang mendengar itu langsung berteriak memarahinya, mengatakan jika mereka terlambat datang ke sini karena benar-benar tersesat di hutan. Dia juga menyebutkan jika kepala desa Peron telah memberikan arah yang salah dari awal. Peyron terus saja berteriak memarahi Daryl yang tidak membiarkan mereka masuk. Daryl sendiri kemudian langsung memberikan jawaban yang pasti saat itu juga. "Apa ini? Apapun masalahnya, kalau tidak bisa membuktikan diri, kalian harus pergi. Keamanan desa adalah prioritas utama." Peyron yang mendengar itu semakin marah, meminta kepada Daryl untuk memanggil saja kepala desanya ke sana. Leon juga terlihat sangat pusing ketika melihat mereka marah bertengkar di depan pintu masuk. Leon kemudian berbicara kepada Daryl untuk merendahkan situasinya saat ini. Meski begitu, keamanan itu penting, tetapi orang-orang ini mungkin dibutuhkan. Di perjalanan, aku mendengar hutan menjerit kesakitan. Kalau jalannya berbeda, berarti ada yang mengganggu. Itu artinya bantuan mungkin dibutuhkan. Dan kalau ada yang salah, aku akan mengurusnya sendiri, jadi tidak akan ada masalah. Ketika Leon mengatakan semua itu, semua orang langsung berfokus melihat kepadanya yang mengorbankan dirinya sendiri sebagai jaminan. Singkat cerita, setelah Leon mengatakan itu, mereka akhirnya diperbolehkan untuk masuk. Dan saat ini mereka sedang berada di sebuah perjamuan dan bertemu dengan kepala desa. Saat ini mereka sedang berada di aula desa Peron. Kepala desa saat ini sedang mentertawakan tindakan Leon yang menjadikan dirinya sebagai jaminan bagi para pedagang. Peyron sendiri juga langsung membalas ucapannya. "Hei, jangan melebih-lebihkan. Kau hampir membuatku ketakutan setengah mati dengan kedatanganmu itu. Ngomong-ngomong, kita berhasil selamat dengan susah payah dan sampai di sini hidup-hidup. Jadi itu sudah cukup." Bahkan 10 tentara bayaran pun tak ada bandingannya. Ketika Peyron sedang membicarakan kekuatan Leon, Baxter yang ada di sana berbicara tentang barikade yang melindungi seluruh desa. Baxter mengatakan jika dia sadar di tempat seperti ini, monster dan orc sudah biasa. Tapi sebagai pertahanan sederhana, itu terasa berlebihan. Baxter juga langsung bertanya kepada kepala desa dengan hati-hati, "Mungkinkah? Semoga saja aku salah. Apa kau sedang mempersiapkan perang?" Kepala desa yang mendengar itu langsung terdiam belum menjawab. Dan ternyata itu juga membuat Tilrock yang sedang menikmati minumannya ikut mendengarkan. Leon sendiri saat ini tidak tahu apa itu perang yang sedang dibahas oleh Baxter. Saat ini suasana menjadi agak tegang, ngacung, ngaceng.
Baxter dan kepala desa juga saling bertatapan dalam diam. Kemudian setelah beberapa saat mereka terdiam, kepala desa mulai berbicara, juga mulai membahas tentang Baxter. Perang, ya itu memang hal yang mengerikan, tak diragukan lagi. Dari penampilanmu, kalian mungkin mantan tentara bayaran perang. Dari Kincaid, aku berani bertaruh, sepertinya benar. Kepala desa kemudian bercerita lagi setelah memastikan dugaan itu benar. Dulu, perang adalah sebuah pelarian dari para orc yang menguasai manusia seperti ternak. Sebuah revolusi suci yang ditempa oleh persatuan umat manusia. Namun perang akhir-akhir ini tak lebih dari pertumpahan darah demi keuntungan pribadi yang berakhir dengan kehancuran kedua belah pihak. Bagaimanapun, aku hanya berharap tragedi seperti itu tak pernah terjadi di desa kita. Harap dipahami bahwa ini lahir dari doa dan harapan semua orang. Tetapi ketika kepala desa berkata seperti itu, Tilrock sendiri tidak terima. Dia menghantam mejanya dengan keras menggunakan gelas kayu dan berbicara dengan keras kepada kepala desa. Oh, ayolah, logikamu itu bengkok. Doa, apa itu namanya? Kau cuma mendandani senjata perang dengan kata-kata yang indah. Barikademu itu, kalau saja hanya itu, mungkin. Tapi lihat monster itu. Sialan, bagaimanapun caranya dia bicara, apa kau benar-benar berpikir kata-kata bisa menjelaskannya? Tilrock mengatakan dia tidak pernah melihat sesuatu yang bahkan bisa menghancurkan seekor troll hanya dengan tangan kosong dan satu kali serang. Dia bertanya apakah ini adalah hal yang biasa di desa ini. Jika benar seperti itu, ini menjadi sangat-sangat berbahaya. Tilrock tiba-tiba wajahnya menjadi serius dan ikut membahas tentang perang juga. Bagi Kincaid, perang adalah topik yang sensitif. Untuk membuktikan dia bukan senjata, kita butuh bukti bahwa manusia setengah darah yang mengerikan itu hanya ada sekali. Ketika Tilrock mengatakan semua itu, semua orang terdiam karena takut untuk berbicara membalasnya. Leon juga hanya diam saja, tidak segera membalas ucapan tersebut. Baxter sendirilah yang langsung mengingatkan Tilrock kalau omongannya itu terlalu kasar. Leon akhirnya menundukkan kepalanya dan langsung menghampiri Tilrock sambil berbicara. Aku tidak tahu persis kenapa kamu tersinggung, tapi aku mengerti. Sulit menerimaku jika aku tidak bisa membuktikan bahwa aku tidak berbahaya. Kau akan menyebarkan berita keluar bahwa ini desa yang berbahaya. Untungnya, aku punya cara untuk membuatmu percaya. Maukah kamu bertemu ibuku? Singkat cerita, setelah mendapatkan tawaran tersebut, Tilrock bersama kawan-kawan akhirnya mengikuti Leon untuk bertemu ibunya. Saat ini mereka sedang pergi menuju sebuah rumah yang sepi. Di dalamnya juga ada seorang perempuan yang sedang membaca sebuah buku. Serta sampai di halaman rumah Leon, Tilrock bertanya bahwa apa yang tercium di sekitar rumah itu. Leon menjelaskan jika dia menyebarkan air kencingnya di sekitar rumah, karena tidak melakukan itu, monster-monster akan selalu berdatangan. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya sampai di rumah itu. Leon juga langsung memanggil ibunya. Ibu, aku pulang. Maaf karena terlambat. Ada beberapa masalah di desa yang harus aku selesaikan. Setelah mengatakan itu, akhirnya mereka memasuki rumah. Dan Tilrock sangat terkejut ketika melihat seorang perempuan yang ada di dalam rumah tersebut. 15 tahun yang lalu di desa Peron, pada malam itu, kepala desa sedang memanjat menuju tower penjagaan. Dan di sana dia sudah menemukan beberapa orang yang melihat ke arah luar desa mereka. Ketika kepala desa sampai di sana, dia langsung mengambil sebuah alat panah. Dan orang-orang di sana meminta kepala desa untuk melihatnya sendiri. Tetapi ketika dia melihat keluar, kepala desa terdiam karena dia melihat seekor monster yang menyeramkan. Dia juga menjelaskan kepada mereka kalau itu adalah seekor ogre. Kepala desa kemudian langsung meminta semua orang untuk menyimpan senjata mereka dan langsung pergi dari sana. Mereka juga tidak dianjurkan untuk memprovokasi monster ogre itu. Kepala desa kemudian bercerita tentang monster ogre yang sedang mereka hadapi malam itu. Gigi-gigi itu aku pernah melihatnya di buku petunjuk monster. Serigala hutan dari legenda Tropenia, sang jagal dari benua tengah, Robo. Ya Tuhan, kenapa jauh-jauh ke sini? Ini yang paling berbahaya yang pernah kita hadapi. Bahkan bisa menembus barikade. Kita butuh senjata pengepung sekarang juga. Tetapi ketika kepala desa meminta mereka untuk menyiapkan senjata pengepungan saat itu juga,
Salah seorang dari mereka mengatakan jika ada sesuatu yang aneh dari Robo. Mereka mengatakan selama mereka memperhatikannya, Robo bersikap aneh. Mereka berkata jika Robo tidak bergerak sedikit pun dari sana setelah beberapa jam. Kepala desa yang mendengar itu terkejut. Salah satu dari mereka kemudian bertanya apakah buku petunjuk monster juga menunjukkan tentang perilaku itu. Mungkinkah ia menginginkan sesuatu selain berburu? Ketika mendapatkan pertanyaan seperti itu, kepala desa terdiam dan memperhatikan Robo sekali lagi. Ketika mereka menatapnya, Robo juga kembali menatap mereka tanpa mengeluarkan suara atau bicara sedikit pun. Dan ketika kepala desa menatap ke arah matanya, Robo membalas tatapan itu. Setelahnya, Robo langsung menundukkan kepalanya ke tanah, menunjukkan seseorang yang terbungkus kain di sana. Dan setelah memberitahu kepala desa tentang manusia yang ada di tanah itu, Robo kemudian langsung membalikkan badannya. Dan seterusnya, dia langsung melompat pergi dari sana, meninggalkan manusia yang dibungkus oleh kain itu. Kepala desa dan para penjaga terkejut karena melihat sikap Robo yang aneh dan langsung pergi dari sana. Namun salah satu penjaga tiba-tiba memanggil kepala desa, mengatakan jika dia menemukan seseorang manusia di tanah itu. Kepala desa akhirnya memperhatikan manusia tersebut dan dia melihat jika kedua tangannya bergerak. Kepala desa dan para penjaga akhirnya memutuskan untuk menyelamatkannya. Dan inilah asal-usul dari ibunya Leon. Saat ini di pinggiran desa Peron, ketika ibunya memanggil Leon untuk segera memasuki rumah, Leon terlihat sangat senang karena melihat ibunya sudah menyiapkannya makanan favorit. Ibunya kemudian segera meminta Leon untuk memakannya secara perlahan dan segera mengambil alat makannya. Sementara Baxter dan Tilok di sana hanya berdiri saja memperhatikan ibunya Leon. Ibu Leon kemudian berbicara kepada mereka, "Maafkan aku, kami tidak punya banyak persiapan untuk tamu sepenting ini. Seandainya saja anakku memberitahu dan datang jauh-jauh ke tempat terpencil ini, pasti bukan tugas yang mudah. Aku akan memastikan untuk mendisiplinkannya, jadi tolong maafkan kami." Dan setelah menjelaskan keadaannya, Ibu Leon kemudian bertanya ada urusan apa mereka datang ke rumah ini. Tilok yang mendengar ibunya Leon berbicara langsung menyadari aksen yang digunakan olehnya. Dia kemudian bertanya kepada Baxter, dan Baxter membenarkan tentang aksen itu. Ketika mereka berdua sedang makan malam di sana, Tilok tiba-tiba berbicara membahas aksen yang digunakan oleh ibunya Leon. "Aku tidak mengerti, aksen seperti itu hanya bisa didengar dari seorang bangsawan berdarah bangsawan. Sialan, penduduk desa ini menjijikan." Sambil menikmati makanan itu, ibunya Leon memberikan penjelasan, "Aku mungkin lancang, tetapi bahkan tanpa kau mengatakannya langsung, aku mengerti maksudmu. Aku tahu betul bahwa aku dan putraku tinggal di sini seperti ini jauh dari biasa. Lebih dari itu, apapun penjelasan yang kamu dengar, fakta bahwa kamu melihat kami di sini bisa menjadi masalah. Saya sudah meminta maaf atas tindakan gegabah anak saya di luar dan berjanji hal itu tidak akan terjadi lagi. Apalagi yang harus saya lakukan untuk memuaskan tamu kita." Ketika ibunya Leon menjelaskan dengan panjang lebar, Baxter dan Tilok terdiam untuk sesaat. Baxter juga mengatakan kalau itu terdengar seperti Hong Jeong. Ibunya Leon kemudian menjawab lagi dan berbicara kepada Baxter, "Kudengar kau bergabung dengan serikat pedagang. Kalau begitu, kita bisa membicarakannya lebih cepat." Tilok yang mendengar itu kemudian langsung mengingatkan Baxter agar tidak bernegosiasi dengan ibunya Leon begitu saja. Tilok mengatakan kalau ibunya Leon terus menghindari jawaban yang jelas. Tilon mengatakan kalau sebagai seorang kicaid, dia ingin tahu jawaban yang sebenarnya. Baxter kemudian mencoba menenangkan Tilok, memintanya untuk diam karena Leon telah menyelamatkan nyawa mereka. Dan berkata kalau seharusnya yang berterima kasih adalah mereka berdua, meminta Tilok agar tidak mengganggu mereka lagi. Tetapi itu tidak berhasil. Tilok tetap marah dan malah membentak ibunya Leon. "Berhenti Baxter, bicaralah dengan jelas. Mulailah dengan menjelaskan mengapa wanita sepertimu bersembunyi di tempat seperti ini dan apa yang merasukimu hingga melahirkan anak blasteran sekeji itu." Ibunya Leon mengatakan jika pernyataan ini terlalu berlebihan. Tetapi Tilok sendiri tidak berhenti dan terus memaksa ibunya Leon untuk menceritakan semuanya. Dia lalu membicarakan sesuatu tentang masa lalunya ketika sedang menghadapi monster Robo. Kasihan sekali menderita nasib seperti itu di daerah terpencil ini, bahkan tanpa kekuatan untuk menghadapi kekacauan di luar sana.
Bahkan sekarang, di medan perang di luar sana, Kincai dan rekan-rekannya yang tak terhitung jumlahnya ditebas seperti batang rumput. Namun nafsu tak berujung untuk meraih kemenangan di antara negara-negara yang bertikai telah jatuh ke tangan setan. Aku tidak akan pernah melupakan kekejaman yang mereka lakukan hanya untuk merampas sebidang tanah. Dan ketika mengingat kembali tentang wajah Robo yang berada di medan peperangan kali itu, Tirlok semakin marah dan berkata dengan kasar, "Tak disangka aku akan melihat salah satu senjata perang blasteran menjijikan itu di tempat ini. Lebih baik aku memilih membawa perisai Hellframe." Ketika Tirlok berbicara terlalu melewati batas, Baxter langsung berteriak menghentikan, tapi tetap saja itu tidak berhasil. Tirlok kembali berbicara kepada ibunya Leon untuk mengatakan hal yang sebenarnya. Kalau begitu, katakan yang sebenarnya. Apakah ini yang disembunyikan desa di balik barikade itu? Dan kamu, dendam macam apa yang mendorong seorang wanita seusiamu untuk bersedia menerima benih monster yang disebut Raja Merah Tua? Ibunya Leon yang mendengar itu langsung memegangi kepalanya dan terlihat kesakitan. Dia mengatakan jika semua ini tidak seperti yang Tirlok kira. Ibunya Leon mengatakan kalau sangat sulit baginya untuk menceritakan semuanya. Tetapi ketika ibunya sedang merasa kesakitan seperti itu, Leon terlihat khawatir kepadanya. Tetapi Tirlok tetap saja tidak peduli dan memaksa ibunya Leon untuk menceritakan yang sebenarnya. Katakan saja, kalau bukan itu, apakah itu hanya seleramu untuk bermain-main dengan ras lain? Ketika mendengar Tirlok yang menghina ibunya terang-terangan begitu, Leon langsung marah, matanya terbuka lebar dan bercahaya. Merasakan anaknya yang sangat marah itu, ibunya Leon langsung berteriak untuk menghentikan. Tetapi karena sudah sangat marah dan tidak terima, Leon mengayunkan tinjunya dengan sangat keras untuk menghajar Tirlok. Dengan pukulan itu, Tirlok langsung terlempar keluar dari rumah tersebut, dan pukulan itu juga menghancurkan sebidang dinding rumah mereka. Leon terlihat sangat emosi meskipun setelah menghajar Tirlok, tapi setelah beberapa saat, Leon akhirnya bisa kembali tenang dan mengendalikan dirinya. Ketika dia sudah mendapatkan kesadarannya kembali, Leon langsung melihat ke arah tembok rumahnya yang hancur, dan dia terkejut karena melihat Tirlok yang memuntahkan darah dari mulutnya. Sementara Baxter sendiri terlihat sedang bertahan dengan pedang miliknya. Baxter terlihat sangat waspada ketika sedang menyelamatkan temannya itu dan terus memperhatikan Leon. Leon sendiri saat itu terlihat canggung. Dia kemudian langsung melihat ke arah ibunya dan terkejut karena ibunya sudah berada di lantai rumah. Ibunya kemudian kembali mencoba menenangkan Leon. "Leon sayang, tenanglah." Leon yang melihat ibunya terbaring di sana dan memohon langsung terdiam juga terlihat bergetar. Tetapi ketika Leon akan mendekati ibunya, Baxter memanggilnya. Dan ketika Leon melihatnya, ternyata Baxter sudah ada di dekat rumah mereka. Ibunya Leon yang melihat Baxter datang dengan pedangnya terlihat cemas dan khawatir. Begitu juga dengan Leon, dia langsung waspada kepada Baxter dan juga berbicara kepadanya. "Tidak, jangan. Setidaknya jangan ibuku." Baxter kemudian menjawab kepada Leon agar tidak salah paham, karena pedang itu tidak ditunjukkan kepada ibunya. Dan setelah mengatakan itu, Baxter langsung menyerang Leon menggunakan pedang itu dengan cepat. Baxter mengatakan dia ingin menyerang Leon yang tidak terlihat seperti manusia. Ibunya Leon yang melihat anaknya dilukai seperti itu langsung berteriak histeris. Sementara Baxter saat ini juga sudah berada di depan ibunya Leon. Dia meminta ibunya untuk tenang karena Baxter tidak memberikan luka yang berat dan berniat hanya untuk menenangkan Leon. Setelah mengatakan itu, Baxter berhenti dan melihat keadaan Leon. Baxter sangat terkejut ketika melihat luka yang dia berikan pada Leon sudah sembuh begitu saja. Baxter kaget dan bertanya-tanya apakah itu efek dari darah ogre pada Leon sehingga lukanya langsung disembuhkan. Ketika Baxter sedang memikirkan itu, Leon akhirnya menyerangnya. Tetapi ketika melihat arah serangan itu, Baxter khawatir karena arah itu akan melukai ibunya Leon juga. Tetapi ketika Baxter mencoba menghindari tempat itu, tangan Leon sudah berhasil menangkapnya. Dan tanpa dia duga, Leon langsung melempar Baxter keluar menjauh dari ibunya yang sedang terkapar. Baxter sendiri saat ini sudah terjatuh ke tanah di luar rumah Leon. Dan saat itu juga, Leon melompat keluar untuk mengejar Baxter. Ketika Leon mendarat di tanah itu, sebuah ledakan besar terjadi. Dan ketika Leon membuka matanya, Baxter sendiri sudah bersiap menghadapinya dengan pedang di tangan.
Baxter kemudian berbicara kepada Leon sebelum kembali bertarung. Bocah pintar, bahkan ketika tidak sadarkan diri, dia memilih tempat terbuka dengan ukuran badannya yang besar itu. Ketika dia sedang berpikir, Leon sudah bergerak menyerangnya. Baxter juga langsung menghindari serangan itu dan memberikan beberapa serangan juga. Setelah berada di belakang Leon, Baxter kembali melakukan serangan dadakan. Tetapi ketika serangan Baxter datang, kali ini Leon berhasil menghindarinya. Baxter juga terkejut karena Leon meniru gerakannya ketika menghindar tadi. Baxter kaget kenapa bisa Leon menirunya dalam waktu yang singkat. Dan ketika Baxter sedang kebingungan, Leon menggunakan tangannya untuk menangkap Baxter. Dan ketika itu terjadi, sebuah ledakan besar terjadi. Tirlock yang melihat itu juga terkejut, tetapi dia tidak bisa membantu Baxter karena sedang terluka. Ketika Tirlock sedang mengkhawatirkan Baxter, saat itu dia kaget karena melihat ibunya Leon tiba-tiba berdiri di sampingnya dan memperhatikan Leon yang sedang bertarung dari sana. Ibunya Leon juga menatap Tirlock dengan tatapan yang merendahkan. Kembali ke pertarungan, ketika kepulan asap sudah mulai mereda, terlihat mereka berdua masih selamat dan berhadap-hadapan. Saat itu juga, terlihat Leon sedang melihat kedua tangannya dan diam saja. Ketika itu terjadi, Baxter berbicara kepada Leon dengan tenang. Aku sudah cukup melihatnya, hanya dengan melihatnya, kau bisa meniru gerakanku dan bisa menghindar dengan tepat. Bahkan ketika sedang mengamuk dan tidak sadarkan diri, tanpa benda ini aku pasti mati dari serangan balasan tadi. Baxter menunjukkan sebuah kalung yang ada di tangannya. Baxter juga kembali berbicara memuji ibunya Leon. Sungguh menakjubkan mengendalikan ogre yang mengamuk dengan sesuatu seperti ini. Dengan tubuh seperti itu, ibumu sungguh menakjubkan. Sebagai seseorang dari Kincaid, aku tidak bisa mengabaikan bahaya seorang half-blood yang digunakan sebagai senjata perang. Dan setelah mengatakan semua itu, Baxter akhirnya meminta maaf kepada Leon atas sikap kasarnya. Dia juga memberikan kalung itu kepada Leon sambil mengakuinya. Kamu hanyalah anak yang cerdas dan terkendali yang hidup di tengah masyarakat manusia. Demi keselamatanmu dan ibumu, mari kita rahasiakan insiden ini di antara kita. Dan ketika mereka sedang berbicara seperti itu, ibunya langsung memanggil Leon dari sana. Leon yang mendengarnya kemudian berbalik melihat ibunya sambil berlinang air mata. Dia kemudian langsung berlari memeluk ibunya. Dalam pelukan itu, Leon sendiri terus menangis dengan keras dan memanggil ibunya. Sementara mereka sedang berpelukan, Tirlock sendiri saat ini masih berbaring di tanah dan mengerang kesakitan. Singkat cerita, malam itu pun berlalu begitu saja, dan saat ini matahari sudah cukup tinggi. Suasana di rumah itu kembali tenang. Saat ini ibunya Leon terlihat sedang memotong sebuah daging. Dia juga sedang menuangkan sebuah masakan yang telah dia buat. Terlihat saat ini dia menyiapkan makanan yang cukup banyak di meja makan miliknya. Tetapi setelah mempersiapkan makanan itu, dia masih terlihat sedih. Dia kemudian membuka bukunya dan menatap keluar jendela untuk melihat pemandangan sekitar. Sementara itu saat ini, Leon sendiri sedang berada di hutan dengan membawa sebuah kapak yang cukup besar. Ternyata dia saat ini sedang membawa para pedagang keluar dari hutan. Terlihat para pedagang sedang kesulitan membawa barang bawaan mereka. Dalam perjalanan itu, Baxter kemudian bertanya kepada Leon yang sedang memimpin mereka. Raiden seharusnya tidak sejauh itu, tetapi bukankah kita akan pergi terlalu jauh hanya untuk menghindari bahaya? Leon kemudian memberitahunya alasan membawa mereka melalui tempat ini. Agak memutar, tapi tidak hanya untuk menghindari bahaya. Leon kemudian tiba-tiba menyentuh tanah di hadapannya dan berhenti sebentar. Setelah melakukan itu, dia tiba-tiba terkejut. Leon juga langsung memberitahu mereka lagi. Hutan ini berkata, begitu kita melewati hutan ini, semuanya akan aman. Dan setelah memberitahu mereka, saat ini mereka sudah sampai di dekat perbatasan Helprine, rute menurun dari persekutuan pedagang Perion. Terlihat mereka berjalan beriringan, menjaga barang bawaan mereka juga. Dan dalam perjalanan itu, Perion berbicara kepada salah satu bawahannya yang sedang membuat Tirlock. Apa kamu baik-baik saja membawa seseorang di atas jalan yang keras dan setelah dengan bodohnya berkelahi dengan seorang ogre? Orang tersebut yang sedang membuat Tirlock kemudian menjawab, "Ya, aku sudah menjual banyak barang, jadi bebanku jadi lebih ringan." Dan setelah mendengar itu, Perion kemudian berbicara sambil mengejek Tirlock saat itu juga. "Aku akan pastikan kamu dibayar dengan baik untuk ongkos kirimnya." Tirlock sendiri hanya diam saja tidak bisa menjawab dan terlihat sedang menahan rasa sakit di tubuhnya.
kembali ke barisan paling depan. Saat ini Leon sedang membuka jalan untuk mereka. Dan ketika dia sedang melakukannya, Baxter bertanya kepada Leon berapa lama lagi mereka akan keluar. Leon yang terus membersihkan jalan kemudian memberitahunya, "Paman Baxter, maaf, jalannya kasar banget ya. Bukan pertama kalinya, tapi aku juga belum terbiasa. Namun, aroma kota itu kini sudah dekat, jadi tidak banyak yang tersisa." Dan ketika mendengar itu, Peyron yang ada di sana merasa bersyukur. Dia juga terlihat sangat kelelahan. Baxter kemudian berbicara bagaimana keadaan Leon saat ini karena dia semalaman memperbaiki rumah kediamannya. Leon kemudian menjawabnya dengan tenang, "Itu bukan apa-apa. Sepanjang perjalanan ke sini, aku terus teringat kisah petualangan yang kau ceritakan padaku. Tentang kota itu sebelumnya, aku hanya bisa membayangkannya dari baunya." Baxter kemudian mendekat dan mengatakan itu sangat aneh karena Leon belum pernah mendengar cerita itu bahkan sampai sekarang. Leon juga menjawab, para penduduk juga menghindari cerita yang dikatakan oleh Baxter. Bahkan ibunya juga menghindari cerita itu. Peyron yang mendengar mereka sedang membicarakan itu, kemudian ikut mengobrol dan mulai berbicara. Mungkin karena mereka khawatir, anak naib sepertimu mungkin akan tertipu di dunia. Aku mengerti hati penduduk desa, tapi kau hanya bisa benar-benar tumbuh dewasa dengan melewati kesulitan sendiri.